Salam budaya, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pecinta Tosan Aji Nusantara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Ki Danang Candrajaya dalam pembahasan keris ganan. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah berjanji akan melanjutkan pembahasan mengenai keris ganan. Yang akan saya kemukakan, yang saya akan sajikan adalah ini, sebuah keris orisinil, keris asli, sepuh zaman Pajang, di mana keris ganan ini dipatrikan bentuk putut kembar, ya, putut kembar atau Pendito Semedi. Di dalam Kasanah Jawa Timur disebut dengan Umyang Jimbe. Nah, karena ini juga termasuk keris yang dipatrikan di gandiknya, bentuknya seperti ini, ya, seperti makhluk astral, ya. Ada dua buah di gandik depan dan di belakang di daerah wadidang. Nah, keris ini sangat unik ya rekan-rekan. Penjamanannya kira-kira ini tangguh Pajang, dimana kita tahu bahwa Pajang ini adalah kelanjutan dari Demak Bintoro, ya. Demak Bintoro runtuh setelah pemerintahan Sultan Trenggono digantikan oleh Sultan Hadiwijoyo yang dulu mudanya bernama Mas Karebet atau Joko Tingkir. Nah, rekan-rekan, di Pajang ya, itu terkenal beberapa orang empu yang pinunjul, katanya Sekti Mondraguna, dan bisa menciptakan keris-keris ampuh, ya. Empu-empu tersebut diantaranya bernama Empu Kodok. Nah, siapakah Empu Kodok ini sebetulnya? Empu Kodok itu sebetulnya juga Empu Supo, ya. Ketika di Madura bernama Empu Macan, ketika berada di Pajang namanya Empu Kodok. Nah, awal cerita Empu Kodok ini kalau membuat keris itu di galengnya sawah atau di pematang sawah, sehingga dia disebut Empu Galeng. Ketika dia dipanggil oleh Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo, beliau menciptakan banyak keris yang termasuk salah satunya berdapur putut kembar atau Umyang Jimbe ini. Konon keris Umyang ini pada zaman sekarang rekan-rekan ya, di samping kesejarahannya itu jelas, tetapi banyak salah gunakan atau didaya gunakan dengan tujuan-tujuan lain, ya. Sejatinya keris Umyang ini pada zaman dahulu itu dipakai untuk Sultan Hadiwijoyo untuk mengadili orang-orang yang bersalah. Bagaimana supaya jalannya sidang pengadilan itu bisa berjalan dengan fair, maka dengan keris Umyang ini didaya gunakan oleh Sultan. Apabila seseorang berbohong atau menyembunyikan sesuatu alibi, maka dia ngomyang dengan sendirinya. Ngomyang itu bicara nerocos tanpa terkontrol, padahal itu sangat membahayakan posisinya apabila dia tidak jujur atau termasuk orang yang bersalah. Nah, keris Umyang ini konon dibuat seperti itu supaya dia ngomyang dewe, ya, ngomong sendiri. Dengan tidak sengaja dia mengakui kesalahannya, padahal pada awal-awalnya dia sangat menolak atau mengingkari perbuatannya. Akhirnya dengan keampuhan keris Umyang ini, orang tersebut bisa dijatuhi sesuai dengan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Nah, ini bentuknya, saya kembali lagi, ini disebut keris ganan karena ada dua. Ini putut, ya. Putut itu adalah pendeta muda yang sedang bersemedi, dan di sini mengulum emas. Ini artefak ini cukup langka ya, para pecinta Tosan Aji. Kebanyakan dipalsukan.
pada zaman sekarang. Nah, ini saya beruntung alhamdulillah mendapatkan artefak keris umyang yang asli. Di sini ada tanda-tandanya ya. Ini ada di atasnya dipatrikan sebuah ukiran padi dan kapas. Ya, lambang sandang pangan. Di bawahnya ada orang memakai payung. Dengan harapan bisa mendapatkan pengayoman dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di tengahnya ini ada semacam ukiran aksara Jawa yang berbunyi Humyang Jimbe. Dan ini tulisan ini betul ya, tidak seperti produk-produk baru. Biasanya tulisannya salah, ya, aksaranya Jawanya salah. Di bawah aksara Jawa ada orang memakai tongkat. Wong ingkang nganggo teken, artinya wong ingkang tumemen teteken kebenaran bakalan tinemu. Wong ingkang nganggo teteken kejujuran kuwi bakal tinemu apa ingkang dikersakake. Kemudian di bawah sendiri ada ukiran berupa pohon beringin. Wit waringin lambang perlindungan untuk orang-orang yang mungkin dalam perjalanannya mengalami panas karena panas matahari terik, dan ini merupakan lambang pengayoman. Nah, putut kembarnya ini Bapak Ibu sekalian, ini ya ciri khas yang paling utama sehingga disebut Umyang Jimbe. Nah, pada zaman sekarang ini banyak disalahgunakan ya. Artinya keris itu apapun yang berbentuk bendawi yang dianggap azimat, dikultuskan atau dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu yang bahkan itu menyimpang dari kebenaran, maka dialah yang menanggung akibatnya sendiri. Di masyarakat kita banyak ya keris-keris umyang yang dicari. Mereka memang mencari yang orisinil ya, dengan berbagai tujuan. Ada yang dipakai untuk nagih hutang. Kalau orang utang terus bayarnya sulit gitu, dia mencari umyang tagih katanya, supaya mudah untuk menagih agar uang yang dipinjamkannya bisa kembali. Kemudian ada umyang mindah beras. Ya, itu barang tes-tesan semua ya, dites, pakai dites. Apakah betul dengan jampi-jampi atau montro tertentu bisa memindahkan beras dari satu titik ke titik yang lain? Kalau bisa, itu katanya bisa untuk mendapatkan kekayaan, ya, baik beras maupun uang yang sifatnya pesugihan. Dan sekali lagi, apapun bisa disalahgunakan ya, tidak hanya keris, benda-benda yang lain pun bisa digunakan. Nah, rekan-rekan, kembali ke keris ganan, ini termasuk adalah keris yang sangat langka ya, sangat langka. Kebetulan saya mendapatkan artefak asli, dan kebanyakan yang di pasaran itu tangguhnya kamardikan atau tangguh-tangguh baru yang dibuat era-era sekarang. Nah, ini termasuk juga keris yang mahal dan banyak dicari orang. Saya pernah ditanya, Pak, kalau punya umyang yang asli boleh saya pinjem dipraktekkan di rumah Bapak apabila bisa untuk mindah beras. Maka kalau kami berhasil akan saya bayar 100 juta, katanya demikian. Namun waktu itu saya karena tidak percaya akan hal-hal seperti itu, saya mengaku saya tidak punya keris tersebut. Nah, rekan-rekan, itu tadi sekilas mengenai keris Umyang Jimbe, kebanyakan dari zaman Pajang, walaupun di tangguh-tangguh lain juga ada, misalnya Tuban, Pejajaran juga punya ya, tetapi ini kebetulan kerisnya cukup gemuk, agak panjang, kira-kira 37 cm, berasal dari zaman Pajang. Nah, rekan-rekan, saya juga punya yang satu lagi umyang yang berbentuk betok. Ini namanya umyangnya bukan dipatrikan dua orang pendeta, tetapi ini binatang wanoro atau ketek ya.
Ini bentuknya. Di sini ada ketek kembar. Ini adalah ekornya membentuk seperti keris itu sendiri. Nah, ini desainnya bahkan ada tulisannya, ya. Huruf Jawa juga berbunyi Wanara Seta. Wanara berarti kerah, Seta berarti putih. Berarti ini adalah keris Anoman kembar. Bisa kita bicarakan lebih lanjut mengenai Anoman kembar ini. Salam budaya, sampai ketemu lagi.